Maksudnya kalian di tempat berhantu begitu tetap tetap produktif, tetap kreatif gitu, gimana caranya? Iya, Tadi ya apa ya, pelarian dari tempat kerja, pelarian dari pasangan yang lagi konflik, Iya. kemudian apa lagi tuh? Macam-macam lah, termasuk juga mungkin ya ada yang tadi ketemu hantu juga. Tapi omong-omong mungkin hantunya bangga juga ya kalian dapat penghargaan itu ya. Pastinya Pernah banget. nanya nggak ke hantunya? Sebenarnya kita pengen ngobrol, cuma Iya. kesampaian aja gitu, Iya. Mas. Nah siapa tahu hantunya nanti nonton Nonton. podcast ini. Bisa di komen aja nanti, Mas. Nanti ditulis di komen aja ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya M. Kozin Amirullah di podcast Pejuang, podcastnya para pejuang. Pejuang apa saja? Pejuang politik, lingkungan, kebudayaan, ekonomi, cuan, dan termasuk kita hari ini kedatangan tamu relawan. Kalau relawan pasti pejuang ya. Relawan turun tangan Jakarta. Ya, dia adalah koordinator, panggilannya Ferry. Nama lengkapnya siapa? Nama lengkap saya Muhammad Ferry Rizaldi, Mas. Muhammad Ferry Rizaldi. Iya, Kamu sebagai koordinator turun tangan Jakarta. Jakarta ya. Ini udah yang periode keberapa? Baru periode pertama, Mas. Oh, Iya. jadi kalau turun tangan Biasanya tiap tahun. tiap tahun ganti. Generasi kita. Tapi ada pemilihannya ya. Ada pemilihannya kita kemarin. Oh, oke. Waktu itu mengalahkan berapa kandidat? Satu. Jadi kita berdua kemarin. Nah, sebagai relawan turun tangan di Jakarta, itu memang aslimu asalnya Jakarta, Kebetulan asli saya di Sumatera, Mas. Sumatera. Tepatnya di Bengkulu. Oh, Bengkolen, oke. Iya, Bengkolen. Terus kuliah di Jakarta, Kuliah di Jakarta. beraktivitas di Jakarta, dan akhirnya bergabung di relawan turun tangan. Ada berapa ya kira-kira? Kan selalu berganti-ganti kan ininya ya, generasinya ya. Kepengurusannya. Biasanya satu angkatan itu bisa sampai berapa ratus relawan? Iya, kalau untuk kemarin aku join di tahun 2023, itu ada sekitar 100 lebih relawan yang join di Turun Tangan Jakarta. Dan untuk yang kita yang terbaru, ini kan baru transisi kita ke kepengurusan yang baru, itu ada sekitar 80 lebih relawan yang aktif di Aktif. Turun Tangan Jakarta. Dan itu kegiatannya macam-macam ya? Macam-macam kita. Karena kan memang kita mempersiapkan itu sesuai dengan pilar-pilar yang memang udah kita siapin. Yang dimana ada 5 pilar itu. Apa aja itu? Jadi 5 pilar itu ada kesehatan, ada lingkungan, sosial masyarakat, edukasi politik, dan yang terakhir ada Pendidikan? pendidikan. Jadi ada 5 pilar yang memang kita fokusnya ke sana gitu. Oke, nah ini kan spesialnya, istimewanya teman-teman ini baru saja mendapatkan penghargaan CSR ya? Apa nama penghargaannya ya? CSR Award CSR Award Indonesia yang diselenggarakan acara di Bali. di Bali. Tanggal berapa itu? Tanggal 30 sampai 31 Oktober 2024 kemarin. Nah, masih belum lama ya. Iya. Ya, tepuk tangan nih buat teman-teman turun tangan Jakarta yang sudah dapat penghargaan CSR Award. Jadi kriterianya apa ya teman-teman bisa dapat itu ya? Jadi sebenarnya kita sebelum pendaftaran pun memang udah disiapin beberapa nominasi gitu, Mas ya. Karena ada lebih dari 10 nominasi yang emang mereka siapin. Cuman di sini di sana kita coba lihat dulu di program-program yang pengen kita ajukan ke sana. Kebetulan kemarin yang kita ajukan itu program psikososial dari Psikososial, dari divisi Tagana Tanggap Bencana kita. Nah, kita ngelihat di sana tuh memang relate sama yang nominasi kali ini ya, Bangun Karsa Rupa itu, yang mana memang impactful-nya langsung ke masyarakat. Nah, ketika kita udah ngelihat penjelasan di sana, kita coba daftar dan alhamdulillah kemarin bisa. Jadi masuk dalam kriteria Karsa Rupa. Itu apa itu? Jadi Karsa Rupa tuh lebih ke bagaimana teman-teman bisa berkontribusi secara langsung ke masyarakat. Iya. Karena kemarin kebetulan psikososial kita itu lebih ke banyak kita adakan ketika terjadi
pasca bencana gitu. Oke. Jadi kita mengadakan trauma healing, baik itu buat anak-anak ataupun orang dewasa, dan bahkan kita sering mengadakan pemberian sembako juga. Pemberian sembako. Terus apalagi ya kegiatan-kegiatan turun tangan? Banyak sekali kan ya? Banyak sekali. Apa aja? Coba bisa. Kalau turun tangan sendiri kita di beberapa divisi, terutama yang sekarang lagi running itu di sekolah Ruang Mimpi. Ruang Mimpi. Rencana insya Allah di hari Minggu nanti udah mulai running, dan kita kita juga selain kita menjalankan project ke masyarakat, kita juga melakukan pengembangan ke diri sendiri gitu, Mas. Apa itu ide Ruang Mimpi itu? Jadi ada ruangan untuk bermimpi gitu Iya. di kantor kalian atau gimana? Jadi kebetulan kita kan melihat terjadi ya apa ya namanya ketidaksesuaian di lapangan dengan faktanya ya, terutama di dunia pendidikan. Oke. Kita coba mencari tempat-tempat yang emang belum dapat perhatian langsung dari pemerintah. Nah, kebetulan memang ketika teman-teman relawan tuh turun ke sana dan mereka melihat langsung kesenjangan yang terjadi pendidikan di sana. Nah, Betul, ini berarti pilar pendidikannya. pilar pendidikan Di daerah mana itu? di daerah Jakarta Utara kemarin di ini sama teman-teman. Jadi di sana teman-teman ketika survei melihat ada yang janggal di sana, maksudnya dalam pendidikan, dan di situ kita coba hadir sebagai teman-teman untuk saling ngebantu satu sama lain gitu. Nah, ini yang mau support ya, ada program turun tangan Jakarta namanya Ruang Mimpi. Mimpi. Jadi kalau pengen mimpi bareng-bareng nanti gabung aja. Iya. Kebetulan Mas Kozin kita juga sedang open donasi Ruang Mimpi ini, kita nggak ada batasan waktu. Kita rencananya sampai tahun depan kita masih tetap buka donasinya. Kenapa namanya Ruang Mimpi? Ruang Mimpi? Jadi kita kemarin sempat mau ada sekolah pejuang, cuman nama tersebut udah ada di komunitas lain, dan kemarin teman-teman coba ngegali apa sih yang memang yang bisa kita sesuaikan dengan fakta di lapangan gitu. Maksudnya ini memberikan apa ya, dorongan supaya anak-anak berani bermimpi. Karena kan terutama anak-anak tuh khususnya tuh perlu diintervensi dalam hal positif, yang dimana memang anak-anak harus didorong buat berani bermimpi. Iya, artinya not just literally ngasih ruang untuk ngimpi bareng enggak ya, tapi memang ini memberikan encouraging si anak-anak supaya berani, karena memang biasanya anak-anak yang di strata sosial yang bawah, yang untuk sekolah aja masih sulit, ya jangankan bercita-cita, mengejar cita-cita, bermimpi aja nggak berani kan gitu ya. Benar. Oke. Karena mereka ngelihat di lingkungannya sih, Mas. Karena kan kurang lebih kalau memang lingkungannya pun kurang mendapat support, ya mereka juga jarang yang bisa lebih dari sana. Iya, karena sehari-hari lingkungannya ya paling profesinya itu-itu aja begitu ya. Sehingga misalnya bermimpi untuk menjadi manajer, bermimpi untuk menjadi ahli digital, bermimpi itu nggak berani ya. Nggak berani. Pokoknya nggak kejangkau lah gitu ya. Bahkan bukan nggak berani, Mas. Bahkan mereka nggak tahu kalau ada pekerjaan itu. Iya. Ada pekerjaan itu yang bisa menghasilkan penghasilan yang lebih banyak, lebih layak begitu ya. Mereka nggak tahu itu ya. Nggak tahu itu. Jangankan bermimpi, kan mimpi itu syaratnya harus tahu kan gitu harus tahu, iya benar. Nah ini tahu aja enggak, jangankan bermimpi kan begitu ya. Terus apa lagi programnya? Dari kita rencana, kita lagi berencana bekerja sama beberapa kementerian lembaga di bagian kebencanaan, Mas Kozin. Karena kan sekarang kita juga udah masuk musim penghujan, dan di situ kita juga mau bersiap ataupun mengadakan mitigasi. Rencananya kita udah ngontek PMI Jakarta, lagi menghubungin Kemensos Tagana buat melakukan pembekalan, dan insya Allah kalau memang nanti diperlukan kita membangun posko mitigasi kebencanaan. Biasanya turun tangan memang aktif ya kalau ada bencana? Iya, aktif. Dulu sejak COVID, terus misalnya kebakaran, banjir. Kita alhamdulillah biasanya kita turun sama teman-teman relawan, karena memang jiwa-jiwa anak muda itu, terutama kita relawan itu nggak pantang gitu ketika ngelihat kondisi yang memang sedang membutuhkan. Kita tuh ya langsung dari diri sendiri kayak inisiatif turun gitu, karena ngelihat masyarakat secara langsung yang membutuhkan itu, dan kita biasanya hadir di sana. Saya ingat sekali memang ciri khas turun tangan itu biasanya pakai rompi. Rompinya sih biasanya bukan biru, biasanya merah marun gitulah ya. Merah marun kita. Itu khas itu ya, turun tangan Jakarta gitu kan, biasanya kalau ada kebakaran atau apa gitu ya. Jadi di balik kantor kalian yang haunted itu, yang banyak hantunya itu, ternyata aktivitasnya banyak sekali, bahkan bisa dapat penghargaan CSR Award. Yang ada lagi nggak kegiatan-kegiatan lainnya yang barangkali bisa disupport oleh pemirsa saya? Oke.
Rencana kita kemarin sudah ngebikin suatu grand design buat 1 tahun kepengurusan, dan juga memang ada beberapa yang lagi running. Dan kalau untuk jangka panjangnya, kita memang ada acara puncak di akhir kepengurusan itu ngebuat dapur umum gitu Mas Kozin. Itu kita adakan insya Allah di bulan puasa, yang dimana memang targetingnya tuh warga-warga yang belum terjangkau sama pemerintah gitu, yang ada di pinggiran kota. Dan itu insya Allah kita bakal menyediakan sahur bersama, bahkan buka bersama, dan bahkan kita bukan hanya makan-makan aja, kita adain edukasi tentang bagaimana makanan murah tapi sehat. Oke. Nah, kalian kan selain kegiatan juga ada juga inkubasi ya? Inkubasi. Benar. Kalau saya banyak tahu sih di tempat-tempat lain, misalnya di kota-kota lain, turun tangan kota lain banyak. Tapi kalau turun tangan Jakarta, apa aja inkubasinya? Jadi kita untuk inkubasi, kita yang kemarin habis sempat ngobrol juga sama beberapa inkubasi, kita tuh ada Jakarta Pasti Sehat. Jakarta? Pasti Sehat. Pasti Sehat. Iya, yang memang bergeraknya di lingkup kesehatan. Oke. Kita juga ada Safari Nagari. Safari Nagari. Ya, Safari Nagari itu lebih ke sosial masyarakat. Sosial pengabdian masyarakat. Ya. Ada pendidikannya juga? Ada pendidikannya juga, Mas. Ada pendidikannya juga. Ya. Terus ada Gerbasi. Gerakan Bangkit Literasi. Gerakan Bangkit Literasi. Iya, yang memang fokusnya ke dunia pendidikan. Bangun literasi di anak-anak gitu. Oke. Kita juga ada Ciju, Cikini Juang. Ciju, apa itu? Bagian sport kita, olahraga kita. Apa itu olahraganya? Kita biasa ngadakan rutin tuh futsal, Mas Kozin. Oh, jadi kalian punya klub futsal yang namanya Ciju. Cikini Juang 45. Cikini itu berarti sekretariat kita. Sekretariatnya ya. Juang, Gedung Juang ya, sekretariat sebelumnya. Oke, Ciju. Apa lagi? Untuk sementara itu yang masih tetap koordinasi sama kita, Mas Kozin. Nah, cuman di luar itu banyak sekali sebenarnya. Saya ingin jelaskan inkubasi ini itu biasanya begini, kalau di turun tangan setelah bikin program, event-event, kegiatan-kegiatan, nanti ada yang eventnya itu rutin berulang dan membesar. Nah, itu biasanya nanti diinkubasi sehingga bisa menjadi sebuah gerakan baru. Nah, kalau di dalam dunia bisnis biasanya kita nyebutnya itu startup. Tetapi dalam gerakan sosial seperti turun tangan disebutnya itu inkubasi. Jadi mereka sudah punya anak turun lah, gerakan-gerakan baru yang dilahirkan dari turun tangan ini ya, gitu. Dan selain bisa bergabung ke turun tangan itu sendiri, teman-teman juga bisa bergabung di turunan-turunannya itu atau inkubasinya itu. Nah, tadi saya bicara soal omong-omong sekretariat nih, kalian itu hebat sekali. Jadi sekretariat kalian itu kan apa, kayak gedung kosong. Iya. Dulu di Gedung Juang itu gedung yang tua juga, sekarang juga tua juga. Itu dengar-dengar memang banyak hantunya ya. Udah banyak cerita kesebar, bahkan saya ngerasain sendiri, Mas Kozin. Gimana itu pengalaman? Sebenarnya pengalamannya baru-baru ini ya, sekitar 1 bulan yang lalu. Kebetulan kemarin kondisinya malam-malam, Mas Kozin. Kemarin kita juga sedang ada meeting di bawah, lagi ngobrol-ngobrol diskusi juga sama teman. Nah, kebetulan aku sama teman aku tuh mau ngambil barang ke atas, ke lantai 4. Ke lantai 4, ya. Oh, ada 4 lantai ya? Ada 4 lantai. Kebetulan kita lagi di lantai 1 buat ngobrol. Nah, waktu mau naik ke lantai, naik ke lantai 2 tuh, baru mau lantai kedua, tuh kita ngedengar suara. Nah, kita langsung tegur kan, ada siapa? Nggak ada yang jawab. Suaranya cewek, cowok? Suara cewek, ingat persis. Suaranya cewek di sana. Manggil-manggil kamu, Ferry gitu? Enggak, dia lagi ngobrol. Iya, lagi ngobrol. Cuman bukan aku aja yang dengar, Mas Kozin. Ada teman aku juga yang dengar. Kan aku tanya ke dia, itu siapa? Nggak tahu. Makanya kita teriak, ada orang di atas atau enggak. Nggak ada yang nyaut gitu kan. Makanya kalian samperin ke atas? Enggak, kita langsung turun, kita lari, Mas Kozin. Kita tanya sama yang di bawah, di atas ada orang nggak? Siapa tahu yang di atas malah cantik. Nah, gitu. Iya. Menjadikan teman. Tapi abis itu kita samperin, Mas. Oh ya? Jadi setelah itu kita ngobrol, ada orang atau nggak di atas? Nggak ada, kata yang di bawah, kata teman. Aku ceritain kalau aku dengar suara cewek di atas. Kata dia, nggak ada, Fer, nggak ada orang sama sekali. Akhirnya aku coba ngajak dia berdua buat ke atas. Kita sepakat, ya udah kita cek aja sama-sama ke atas. Waktu naik ke atas, ya aku sendiri baca surah gitu, Mas. Serius, nggak bohong. Surat apa? Iya. Surat cinta apa surat pengakuan dosa? Anas gitu kan. Surat Anas. Iya, karena jujur aku
sebenarnya bukan kali pertama ya kayak gitu. Cuma memang yang malam itu posisinya benar-benar jelas suaranya, Mas. Aku naik tuh merinding sama teman-teman aku. Dia kebetulan di depan, aku yang di belakangnya. Ya kita berdua diem-dieman semua. Cuman aku dalam hati baca surah kan gitu sama teman-teman. Akhirnya naik di lantai 4, bener-bener kosong. Oke. Ya kosong, ya temen bilang ya santai aja Fer, santai aja. Enggak, dia sembunyi di balik pintu. Nggak kelihatan. Coba kamu buka pintu. Wah, gitu. Kebetulan kemarin nggak kita cek sih Mas pintunya. Iya. Rambut panjang, putih-putih gitu ya. Belakangnya bolong. Berarti syukur kemarin nggak ketemu ya Mas ya. Cerita lainnya ada nggak? Kemarin ada teman-teman relawan. Kemarin kan kita biasa kalau ada event atau acara, kita biasanya tuh nginep di sana. Nginep. Kebetulan kemarin ada teman relawan cewek kebangun tengah malam dia ngelihat pocong di pintu. Pocong di pintu. Dia ngelihat jelas Di pintu yang arah keluar, pintu keluar kan lantai 4. Pintu di luar itu dia berdiri kan, kebetulan pintu sebelahnya tuh kayak ada meja. Dia ingat betul di depan pintu itu dia teriak, kan kita pada tidur kan, yang lain pada tidur, jadi nggak ada yang kebangun. Jadi dia meluk temannya di sebelah dan ya sambil ketakutan tetap maksa tidur dia. Itu sih yang dia meluk si pocong itu atau dia meluk teman di sebelahnya karena kan dia tidur sampingan gitu. Oke. Dia tidur sampingan, dipeluk, baru dia langsung maksa tidur di sana. Memang bisa tidur. Dalam Siapa hati tahu sebenarnya pocongnya sekalian. sebenarnya nggak bisa juga sih Mas ya kalau kita udah sekalian ngelihat. Cuman kemarin dari teman-teman ya apa ya, kita tuh biasa tidur tuh dimatiin lampunya Mas. Dan cerita itu udah nyebar ke teman-teman yang lain. Makanya kadang ragu juga sekarang orang nginep di Cipat gitu. Tapi maksudnya kalian di tempat berhantu begitu tetap produktif, tetap kreatif gitu, gimana caranya? Iya, karena kita memang secara mindset pun terkadang kalau memang ada cerita-cerita gitu nggak kita sebarin ya, paling ke yang beberapa yang kita kenal, dan juga biasanya sih lambat laun pasti diketahuin sama orang banyak. Cuma memang kita balik ke tujuan awal kita sih Mas. Komitmen teman-teman ketika ngedaftar di Turun Tangan Jakarta itu apa? Dan salah satunya pengen berdampak. Ya kalau pengen teman-teman berdampak, kita coba susun konsep itu dan jauhin semua pikirannya. Yang baru mendaftar udah tahu langsung cerita itu nggak? Ada beberapa yang udah tahu. Terus nggak jadi mendaftar dong? Karena kita kemarin yang daftar tuh ratusan ya Mas ya, bahkan udah hampir 300. Kebetulan yang terima tuh sekitar 80-an. Cuma memang ada yang sebelum-sebelumnya tuh ya nggak keterima, belum dapat kesempatan buat lolos. Iya. Cuman kalau kita bicara tentang sekretariat, ya segan juga kalau mau datang. Jadi berdamai dengan hantu lah ya. Ya, makanya kalau kita kan aku lebih sering nginap juga di Cipat sama teman-teman cowok yang lain. Kalau ada suara-suara gitu kita udah biasa, udah cuek gitu. Cuman kalau dia nunjukin diri itu yang kita kabur paling kita. Atau Mas. mungkin dalam pikiran setan-setan itu juga ya ini teman juga. Iya kan? Temen pengen berteman cuman nggak bisa gitu ya, makanya dia lewat kode gitu Mas. Lewat kode gitu. Iya, nggak ada kan yang sampai nakut-nakutin lalu kemudian kalian terusir, itu nggak ada kan? Nggak ada, alhamdulillah. Karena mungkin nanti juga lihat ini anak-anak baik-baik banget jadi relawan, ya kan? Dia agak beramal kebaikan gitu ya. Tapi memang ngomong cerita Turun Tangan Jakarta itu saya juga ingat di periode sebelum kalian ya, waktu itu mungkin ada yang ini nggak? Ketika di Gedung Jiang katanya ada yang kesurupan gitu-gitu ya. Iya, itu periode 2021. Iya, 2021 kayaknya deh. 2021 ya, waktu zaman Covid dong ya? Iya, zaman Covid bener. Itu ada yang kesurupan. Siapa namanya? Anin. Anin ya. Anin ini sekarang malah bikin inkubasi kan di sekolah di utara kalau nggak salah. Sekolah di utara. Anin, terus siapa lagi ya waktu itu ya? Gimana Ulan waktu ceritanya? Katanya sih di Pulau Seribu, Mas. Di Pulau Seribu. Jadi mereka lagi kegiatan jalan-jalan healing lah ya. Healing sesama relawan, ngecamp di situ ya. Di pulau apa gitu, Cipir apa namanya itu ya. Terus rupanya pulang-pulang ada yang ikut. Oh. Gitu. Nah, terus akhirnya ada 5 orang tuh, 2 cewek, 3 cowok. Dan waktu itu sampai dibawa ke Turun Tangan Pusat tuh, di Palapa waktu itu, di sekretariat. 3 hari ya untuk ngilangin hantu itu. Panggilin ustadz, iya.
Bahkan sampai manggilin pakai model. Jadi sekarang kalau untuk curing untuk ngusir hantu itu karena zamannya digital, itu tidak harus langsung ininya langsung, tapi pakai video call. Jadi ngusir hantu pakai video call. Saya ingat cuma waktu itu ada Ma'arum namanya itu, tokoh relawan juga. Dia video call suaminya itu bisa ngusir hantu gitu. Beneran kayak gini itu. Video call. Video call. Itu yang kerasukan itu sampai teriak-teriak ketakutan. Tolong gitu kan. Ya suaranya udah bukan suara dia gitu. Itu. Jadi sekarang zaman digital ngusir hantu kan bisa pakai jarak jauh gitu. Dan yang paling lama itu, yang paling 3 hari itu ada hantunya itu hantu noni-noni Belanda. Bisa diajak ngobrol, Pak. Bisa diajak ngobrol. Jadi waktu kan tenaganya kuat sekali, dipegangin setelah kemudian di berbagai cara itu ditempuh untuk ngusir itu nggak mau pergi. Itu akhirnya diajak ngobrol, ditanya, umurmu berapa? Masih anak kecil, masih kecil gitu. Yang kena waktu itu namanya si Siti kebetulan badannya kecil juga, jadi mungkin dianggapnya ini cocok gitu kali ya. Masuk dia? Iya masuk, dan paling lama keluar. Kalau Anin sih cuma sehari keluar. Kemudian ditanya, kamu cerita bahwa dia orang Belanda, karena dulu kan memang daerah situ untuk ini ya, transit kapal-kapal Belanda, bahkan ada tempat untuk pembuangan itu, salah satu pulau itu untuk pembuangan narapidana gitu ya. Nah ditanya, terus matinya kenapa? Katanya tenggelam. Dia cerita matinya tenggelam gitu. Singkat cerita setelah 3 hari ya udah keluar. Itu paling lama berarti, Mas? Paling lama. Butuh waktu 3 hari untuk ngeluarin si hantu itu. Jadi memang dunia relawan itu bukan sekedar hanya serunya itu, tidak sekedar ketika berbuat sesuatu, beramal atau bagi-bagi makanan saja. Tapi dunia perhantuan juga sangat dekat dengan dunia kerelawanan. Saya nggak tahu kenapa. Ada cerita lain nggak? Kalau cerita lain mungkin kita kebanyakan tuh mendengar suara-suara aja sih, Mas. Suara-suara ya. Jadi yang paling sering tuh biasa pintu yang kebuka sendiri. Itu paling sering. Kita nggak di lantai 4, di lantai 1 itu paling sering pintu kebuka. Terus kalian berarti itu biasanya kejadian itu siang, malam, sore? Kadang siang pun juga, Mas. Siang menjelang sore kadang. Kan dia nggak ngenal waktu juga. Cuman kalau pagi kan mungkin belum bangun juga hantunya kali ya. Iya, hantunya kesiangan. Iya, kesiangan. Habis bergadang. Iya, begadang gitu. Iya. Itu pintu yang paling sering ngetok-ngetok, udah biasa kita kan. Ngerasa gerusuk tengah malam. Bahkan yang kemarin kalau teman-teman relawan sebelumnya itu ada Bang Opang namanya. Ya, dia ngelihat di jendela lantai 3 gitu loh. Ngelihat ada hantunya di sana. Bentuknya apa tuh? Kayak wanita gitu di jendela. Jadi kayak teman-teman tidur, ya ngadep jendela kan langsung ngelihat itu. Jadi, tahu. Dari semuanya yang kamu ceritakan, jenis kelaminnya hantu semuanya wanita nih. Yang pertama tadi yang kamu lihat suara perempuan, kemudian pocong. Pocong apa sundel bolong nih? Pocong. Kalau pocong nggak ketahuan ya cewek-ceweknya ya. Cewek nggak kelihatan ya. Terus yang ketiga itu di jendela perempuan. Berarti yang nginep di situ pasti kebanyakan cowok. Bener kok. Bener lagi. Iya, kita kalau cewek kan agak segan kan, karena kan agak ini. Cuman kalau cowok tuh emang biasa, Mas. Kalau kita cowok, selain kita nginep, biasanya kita kayak ngobrol-ngobrol tipis terkait proyek atau yang lain-lain. Emang sering ya kalian, maksudnya itu memang relawan-relawan pengurus itu suka nginep ya? Iya, karena kita udah jadiin Cipat itu atau sekretariat kita tuh rumah kedua gitu, Mas. Cipat itu pasti? Cikini 4. Oh, di Jalan Cikini 4. Nomor 4 ya, dekat Taman Ismail Marzuki ya? Dekat Taman Ismail Marzuki. Oke. Gimana tadi? Memang suka iya. Kita kan terkadang saling sharing juga sama teman-teman, apalagi kan aku juga udah bilang ke teman-teman relawan sebelumnya yang tahun-tahun sebelumnya, tahun 2022, 2021 aku bilang aja ke grup keluarga besar, kalau memang mau main aja ke Cipat. Kita bakal sharing-sharing di sana. Nah, ketika memang sharing-sharing, kadang ya kita terbesit buat bikin program. Oh, baru ternyata program ini sebenarnya bisa kita adain. Nah, baru kita sharing untuk konsepnya seperti apa, kira-kira untuk audiens dan yang lain-lain, apalagi terkait dengan support ataupun para donatur yang lain-lain, biasanya kita saling sharing di sana, project-project kita.
Dan memang kalau nongkrong suasana informal, kadang ide bisa Iya, ya kadang kan? muncul Iya, sendiri. kadang sambil bangun tidur ngelamun, sambil sebelum tidur ngobrol-ngobrol, ketemu ide gitu ya. Iya, nggak jadi tidur Kali mas gitu. jadinya. Nggak jadi tidur ya? Nggak jadi tidur. Kita biasa gitu mas, sampai jam-jam 2, jam 3 baru bisa tidur. Karena ya apa ya, ketika memang suasana sunyi kan, tadi kata Mas Kozin, tiba-tiba aja ide muncul gitu. Kadang juga kan ide itu muncul karena ada keresahan. Ya. Nah, kebetulan kita habis transisi, ya teman-teman punya keresahan sendiri dong pastinya. Dan itu yang biasanya kita coba bikin master plan atau frameworknya gitu, kira-kira gimana enaknya dan apakah bisa direalisasikan atau enggak. Termasuk yang dapur umum, Yeah. itu kan sebuah inovasi baru ya yang benar-benar bisa kita laksanain di bulan puasa gitu. Itu juga terbangun dari ide-ide teman-teman gitu. Atau ada nggak yang tidur di situ mungkin karena pelarian dari rumahnya lagi ada masalah terus ke situ gitu. Sejauh ini kalau pelarian dari rumah nggak ada, mungkin dari pasangan sih mas. Dari Iya, pasangan. dari pasangan sih. Iya. Dari pacarnya Iya gitu dari ya. pacarnya. Iya, Kalau iya. nggak burnout kerja biasanya. Oh, Iya. karena relawannya banyak juga yang Iya. memang Kerja. dia bekerja ya. Kita kan muda-mudi nggak terpatok mahasiswa aja. Iya, jadi biasanya kerja sampai after office, Overload, iya. terus nongkrong di turun tangan Turun begitu tangan. ya. Jadi tadi ya apa ya pelarian dari tempat kerja, pelarian dari pasangan yang lagi konflik, Iya. kemudian apa lagi tuh macam-macam lah, termasuk juga mungkin ya ada yang tadi ketemu hantu juga. Tapi omong-omong mungkin hantunya bangga juga ya kalian dapat penghargaan itu ya. Pastinya Pernah banget. nanya nggak ke hantunya? Sebenarnya kita pengen ngobrol, cuma Iya. disampaikan aja gitu Iya, mas. iya. Nah siapa tahu hantunya nanti nonton Nonton. podcast ini. Bisa di komen aja nanti mas. Nanti ditulis di komen aja ya. Namanya Sundel siapa? bolong, pocong nanti. Iya. Coba di komen aja aku hantu yang di Cikini 4 gitu kan. Aku bangga kalian bisa dapat penghargaan CSR gitu kan. CSR. Nah, keren banget gitu. Social responsibility ya. Anyway, kita sekarang sudah di penghujung. Sudah hampir 30 menit ya. Nah, kalau kita terusin ngobrol hantu itu nggak akan ada habis-habisnya. Iya. Mungkin sebelum ditutup, ada pesan-pesan nggak dari kamu selaku ketua dari Ferry ya, selaku koordinator ya, kalau di Koordinator. turunannya koordinator ya, Koordinator umum. koordinator turun tangan Jakarta, kepada teman-teman relawan atau yang lainnya. Silakan ke sini. Oke, baik sebenarnya apa ya, untuk berdampak itu kita tuh nggak kenal umur, siapa aja bisa berdampak. Dan bahkan kemarin aku pribadi ketemu sama salah satu relawan, beliau berumur 65 tahun, Mas Kozin. Beliau dari tahun 2007 sampai tahun 2024 beliau ngajar PAUD dan gajinya flat 60.000 sampai sekarang. Per bulan? Per bulan sampai sekarang beliau. Wow. Beliau juga sisi lainnya pendongeng. Kerjaan utamanya PAUD, untuk kerja sampingannya pendongeng. Aku juga baru ketemu beliau cukup kaget. Maksudnya dengan alasan beliau, karena memang beliau berpesan relawan ya bisa sampai akhir hayat gitu. Dan mungkin ini jadi motivasi buat teman-teman juga bahwa ya ketika teman-teman turun nggak harus ada materi gitu loh. Yeah. Teman-teman punya tenaga kita bisa manfaatkan, teman-teman bisa bantu dalam ide kita manfaatkan. Jadi ya kita nggak terbatas oleh apapun yang bisa menghalangin kita. Dan juga ketika pun kita berbicara tentang berdampak, ya itu memang jadi tujuan kita di Turun Tangan Jakarta, Mas Kozin. Kita hadir bukan cuma sekedar hadir, tapi kita berdampak. Dan juga selain berdampak, ya kita juga coba melakukan apa yang memang bisa kita lakukan. Apalagi kan zaman sekarang tuh sebenarnya banyak sekali anak muda yang Mas Kozin ya. Anak muda yang kadang larinya ke negatif atau larinya ke positif. Cuman memang kita lagi nge-encourage teman-teman gimana bisa menyalurkan kontribusinya ke yang positif lewat dari Turun Tangan Jakarta sendiri. Kita juga pengennya menghasilkan pemimpin yang berkompeten di sana. Makanya biasanya di setiap project leader tuh kita gantian, Mas Kozin. Jadi si A udah jadi project leader, besoknya si B, Supaya si gantian C. pengalaman ya. Gantian pengalaman. Bagaimana dia bisa nge-lead dan ngebangun dari jiwa leadership-nya gitu loh. Yeah. Nah, mungkin terakhir teman-teman untuk sekarang kita semua tampak, tapi nggak semuanya bisa berdampak gitu. Oke, siap. Kata kuncinya
adalah berdampak. Iya. Ya, kita semua tampak. Lu anak-anak muda pasti tampak. Iya. Nah, bagaimana cara menampakkan diri dengan berdampak? Ya, ikutlah kegiatan aktivitas kerelawanan di turun tangan. Iya. Daripada kenampakan Anda disalurkan ke hal-hal yang negatif. Betul nggak? Betul, Mas Oh, Gozi. gue jadi pinter nih. nah, nanti ada Instagramnya, apa informasi bisa ikut. Karena memang sesungguhnya aktivitas kerelawanan itu bisa memberikan, selain dampak, juga memberikan perasaan bermakna. Iya. Perasaan bahagia, perasaan bahwa dia menjadi bagian dari komunitas, ikut berkontribusi. Nah, buat teman-teman yang juga mungkin sudah menjadi bagian dari podcast ini, nonton rutin, atau yang baru saja mampir lihat-lihat dan merasa konten-konten di sini banyak manfaatnya, jangan lupa untuk bermakna, berkontribusi minimal ya. Bisa komen, like, subscribe, share gitu ya. Kalau maksimalnya bisa donasi. Bisa berapa saja, nanti kita akan sumbangkan donasi-donasi ini untuk mensupport kawan-kawan kita atau kegiatan-kegiatan kawan kita yang berbasis kerelawanan. Nah, bisa nanti scan ini ya, scan barcode ini, QRIS, dan juga bisa Saweria, bisa juga transfer, bisa juga nanti ke teman-teman turun tangan Jakarta. Begitu saja, terima kasih. Pejuang bukan Hadapi.